Oke, Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan series kita. Kita sudah menyelesaikan dari kitab Kejadian, sampai kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Korintus dan juga Galatia. Malam hari ini kita akan mulai masuk kepada kitab Efesus. Tapi malam hari ini saya akan mengupas habis satu kitab Efesus, tapi kita akan banyak berfokus pada kitab Efesus pasalnya yang ke-1, terutama pada perikop yang disebut dengan kekayaan orang-orang yang terpilih. Malam hari ini kita akan sedikit menyinggung satu topik teologi pemahaman yang cukup kontroversial, itu tentang predestinasi. Kita akan masuk kepada teologi reformasi, bahwa benarkah bahwa ketika manusia bisa percaya kepada Tuhan, manusia bisa beriman kepada Tuhan, apakah itu karena manusia memilih untuk percaya kepada Tuhan, atau Tuhan yang memampukan, yang memilih manusia terlebih dahulu, sehingga manusia bisa percaya kepada Dia. Ini satu topik yang cukup sensitif, dan pertama kali saya juga belajar tentang teologi reformasi, teologi predestinasi ini, saya juga marah. Karena dari kecil saya tahunya bahwa ya manusia bisa selamat karena manusia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memilih manusia untuk diselamatkan, apakah itu artinya ada juga manusia yang tidak Tuhan pilih untuk selamatkan? Berarti Tuhan tidak adil, dan seterusnya. Tapi satu persatu akan kita bahas malam hari ini, Bapak Ibu. Kita akan berfokus pada Efesus pasal yang ke-1, kekayaan orang-orang terpilih. Saya akan bacakan Efesus pasal 1 dimulai dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, apa yang dimaksud dengan berkat rohani, Bapak Ibu? Kalau kemarin kita sudah mengikuti dari kitab 1-2 Korintus, kita sudah mengikuti kitab Galatia, bahkan dari kitab Roma, kita sudah belajar bahwa nanti ketika kita masuk surga kelak, semua pelanggaran, semua dosa yang kita perbuat itu di write off. Itu dihapus sama sekali, satu pun nggak ada yang dicatat, nggak ada penghukuman sama sekali atas dosa yang pernah kita perbuat. Tuhan sudah bayar lunas. Tapi sebaliknya, setiap kebaikan yang kita lakukan di bumi, setiap perbuatan kasih, setiap pelayanan, setiap pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan dan untuk manusia, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu dicatat semuanya, dan Tuhan telah menyiapkan sebuah reward, sebuah hadiah. Ada yang menyebut di pasal kitab sebelumnya harta surgawi, ada yang menyebut sebagai mahkota kemuliaan, atau apapun itu bentuknya. Kita percaya ada reward, ada berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga, yang jauh sangat-sangat worth it dibanding semua perbuatan baik, pelayanan, perbuatan kasih, dan pengorbanan kita di bumi. Karena itu Paulus melanjutkan mengatakan, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani di mana? Di bumi? Bukan, di surga. Karena berkali-kali Paulus menekankan jangan cuma ngejar berkat duniawi, ya cuma bisa dinikmati puluhan tahun, tapi kejarlah berkat rohani, harta surgawi, mahkota kemuliaan yang bisa kita nikmati selama ribuan juta, miliar, triliunan tahun di dalam kekekalan. Itu baru bijaksana. Nah, Paulus membuka bahwa kekayaan orang-orang terpilih, apa kekayaannya? Itu berkat rohani. Bukan hanya kita dibebaskan dari penghukuman dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari neraka, kita harusnya dihukum di neraka, kita dibebaskan, kita harus bersyukur-syukur. Masih ingat ilustrasi seorang anak, orang yang menabrak anak dari sebuah keluarga, harusnya orang ini dipenjara, tapi keluarga ini mencabut tuntutan sehingga orang ini dibebaskan tuntutan penjara, orang ini udah seneng. Gak dihukum aja udah bagus, udah senang banget. Masih dikasih warisan. Semua harta milik anak yang mati tadi dikasih kepada orang ini. Begitu juga dengan kita, bukan hanya kita tidak dihukum, dimasukkan ke neraka, tapi semua berkat rohani, semua harta surgawi itu akan diberikan kepada kita di surga. Itu begitu luar biasa Tuhan, kekayaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang terpilih. Nah, tapi anugerah diberikan kepada siapa? Siapa yang bisa masuk ke surga, yang bisa menerima reward tersebut, bisa menerima harta surgawi tersebut, bisa menerima berkat rohani tersebut? Ternyata nggak semua orang. Ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Yesus, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini dikatakan, jauh sebelum dunia dijadikan, dunia diciptakan, Tuhan udah memilih untuk menyelamatkan kita.
Memilih artinya apa sih Bapak Ibu? Kita pergi ke pasar gitu, kita mau beli buah, ada sekian banyak buah, lalu kita pilih buah yang bagus kita beli. Ketika kita memilih buah yang bagus, otomatis ada buah yang tidak kita pilih. Kalau kita beli semua buahnya, artinya kita udah nggak milih, ya kita beli aja semua, kita nggak pilih-pilih. Ternyata dikatakan Tuhan memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Kapan dipilihnya? Apakah tunggu orang tersebut percaya dulu sama Tuhan baru dipilih diselamatkan? Enggak. Sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum manusia lahir, Tuhan sudah memilih untuk menyelamatkan kita. Roma 9 yang berapa waktu lalu kita renungkan. Dikatakan Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ini bicara tentang Esau dan Yakub, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, predestinasi, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakanlah Tuhan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil karena memilih sebagian dan tidak memilih yang lain? Mustahil. Kenapa? Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu, ini yang disebut dengan teologi anugerah. Bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata 100% karena anugerah yang Tuhan berikan, tanpa ada sedikit setitik pun jasa dari manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada dasarnya semua manusia telah jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada satu orang pun yang baik, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Karena itu Allah yang memilih terlebih dahulu seseorang untuk diselamatkan, baru orang tersebut bisa mencari Allah, karena Tuhan yang panggil dulu. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita itu disebut dengan semata-mata anugerah. Artinya apa? Keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena kalau kita selamat, karena kita yang memilih untuk percaya Tuhan, artinya ketika suatu hari kita kecewa sama Tuhan, ketika suatu hari kita sudah tidak lagi percaya sama Tuhan, berarti keselamatan hilang dong. Tapi karena kita selamat bukan karena kita yang baik, kita selamat bukan karena perbuatan kita selamat bahkan bukan karena kita yang cukup baik untuk memilih percaya kepada Tuhan, tapi karena Tuhan yang semata-mata memilih untuk menyelamatkan kita, maka keselamatan tersebut tidak bisa hilang. Sekali selamat, selamanya selamat. Tapi di sini menarik Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan memilih kita? Dalam bahasa Inggris saya terjemahan lebih bagus Bapak Ibu, ini kenapa saya buka terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. Long before he laid down earth's foundation, jauh sebelum Tuhan bahkan nyusun fondasinya bumi gitu ya, sebelum dia menciptakan bumi, he had us in mind. Tuhan udah lagi mikirin kita. And had settled on us as the focus of His love. Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi fokus dari kasih-Nya. Nah, bicara kasih Bapak Ibu, saya punya sedikit cerita tentang filosofi kasih atau filsafat tentang kasih, love philosophy. Suatu hari para filsuf-filsuf Yunani, mereka berkumpul di balai kota dan mereka berfilosofi tentang kasih, tentang cinta, tentang love. Mereka berkata, dari mana sih bisa muncul datang yang namanya cinta kasih? Wah, akhirnya mereka mengatakan, oh, cinta kasih itu muncul karena ada dua orang yang berkekurangan, lalu mereka saling menemukan satu sama lain, dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan ketika dua orang berkekurangan melengkapi kekurangan satu sama lain, disitulah terjalin yang namanya cinta kasih. Wah, kelihatannya indah. Tapi mereka melanjutkan. Berarti itu artinya yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, itu nggak punya kasih. Kenapa? Karena Allah itu sempurna adanya. Dan karena Allah sempurna, Allah self-sufficient, Allah tidak berkekurangan. Nah, karena Allah tidak berkekurangan, maka Allah tidak bisa mengasihi. Allah nggak punya kasih. Karena tadi menurut mereka, kasih syaratnya harus ada kekurangan. Lalu ada pihak lain yang memenuhi kekurangan dia.
Nah, satu sisi mereka benar Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah yang self-sufficient. Allah nggak butuh manusia. Allah nggak butuh manusia sembah, dia udah Allah yang maha kuasa, maha besar, maha mulia. Allah nggak butuh manusia puji-puji, sembah-sembah, dia udah Allah yang maha tinggi. Allah tidak butuh manusia. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Karena biasanya ketika saya belajar tentang berbagai agama, Allah menciptakan manusia supaya disembah sama manusia. Allah kita nggak butuh disembah. Allah yang sempurna. Tapi salah besar kalau mereka mengatakan Allah tidak punya kasih. Karena dalam kekristenan, menurut firman Tuhan kita tahu, bukan cuma Allah itu punya kasih, tapi Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah yang berkelimpahan akan cinta kasih. Dari namanya cinta kasih, Bapak Ibu, itu perlu objek. Saya nggak bisa mengatakan saya mencintai. Mencintai siapa? Ya, nggak ada. Mencintai aja. Gak bisa. Saya mencintai seseorang. Artinya apa? Ada objeknya. Ada orang, seseorang yang saya cintai. Saya mengasihi sesuatu. Artinya apa? Ada sesuatu yang saya kasihi. Love requires object to be loved. Dan karena Allah kita adalah Allah yang maha kasih, kasihnya berlimpah-limpah, maka Allah menciptakan manusia sebagai objek dari cinta kasihnya dia. Allah menciptakan manusia sebagai focus of his love, fokus dari kasihnya dia. Hei Bapak Ibu, tahukah kita, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan untuk dicintai oleh Tuhan. Tuhan bukan menciptakan manusia supaya apa yang bisa Tuhan dapatkan dari manusia. Tuhan bukan menciptakan manusia supaya Tuhan bisa manfaatin sesuatu dari manusia. Bukan. Tuhan menciptakan manusia untuk mencintai manusia. Untuk bisa punya love relationship dengan manusia. Wow, buat saya, Tuhan macam apa tuh? Di mana cari Tuhan seperti ini? Dia sama sekali bukan Tuhan yang selfish, Tuhan yang egois, yang saya cipta sesuatu untuk melayani saya, bukan. Dia menciptakan sesuatu, manusia, bahkan untuk melayani manusia. Tapi Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Masalahnya yang namanya love relationship itu harus bersifat dua arah, Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan saya mencintai seseorang, tapi seorang tersebut tidak mencintai saya kembali, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Gimana rasanya Bapak Ibu kalau ada yang mau kesaksian? Gak enak, sakit. Kalau kita mau menikmati cinta kasih, maka cinta kasih tersebut harus bersifat dua arah, timbal balik. Maka ketika Allah menciptakan manusia untuk mencintai manusia, Allah juga ingin manusia kembali mencintai Tuhan. Allah gak butuh manusia, Allah gak butuh kita, tapi Allah menginginkan kita. Allah menginginkan cinta kasih kita. Kenapa? Karena Dia mencintai kita. Karena itu dikatakan kita diciptakan untuk menjadi kudus dan tidak bercacat. Whole and holy. Kenapa kudus? Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Dan Allah yang maha kudus tidak bisa berelasi dengan apapun yang memiliki unsur dosa. Allah yang kudus hanya bisa menjalin relasi dengan makhluk yang juga kudus. Karena itu kita diciptakan untuk menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat, yang whole, yang utuh. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati cinta kasih Tuhan karena kita kudus, dan kita bisa kembali mencintai Tuhan dengan seutuh dan segenap hati kita. Kita bisa kembali mencintai Tuhan dengan seutuh dan segenap jiwa kita, dengan seutuh dan segenap akal budi kita, dengan seutuh dan segenap kekuatan kita. Tuhan mau punya love relationship itu. Allah memilih kita untuk bisa punya love relationship dengan Dia. Dan dalam kasih, ayat 5 dikatakan, Ia telah menentukan kita dari semula. Ada kata menentukan lagi Bapak Ibu. Dari awal sudah ditentukan siapa yang mau Tuhan berikan kasihnya. Apakah semua orang? Ternyata enggak. Ada sebagian yang dari semula ditentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Atau dikatakan di sini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, long ago, He decided, Tuhan telah menentukan, memutuskan, to adopt us into His family, ke dalam keluarganya, melalui Yesus Kristus.
Tuhan menciptakan kita ingin punya satu love relationship dengan kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Love relationship yang seperti apa? Jalinan cinta kasih yang seperti apa? Jalinan cinta kasih seperti bapak dengan anaknya. Karena itu dikatakan kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Apakah arti kata adopsi di sini? Artinya kita sebenarnya gak layak, tapi kita diadopsi, kita diberikan hak. Kita diberikan hak waris. Kita sebenarnya stranger, orang asing, nggak punya hak apa-apa. Sekarang diberikan hak untuk menikmati dan mewarisi kerajaan Allah dan segala kekayaan berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Diadopsi, kita nggak layak. Tapi kita diangkat menjadi anak. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi, atau dalam kata lain, what a pleasure He took in planning this. Tuhan disenangkan. Jadi kita bisa melihat apa tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan untuk menjadi fokus dari kasihnya Tuhan. Kita diciptakan untuk dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan kedua, kita diciptakan untuk menjadi kudus dan utuh, supaya kita bisa kembali mencintai Tuhan dengan segenap dan seutuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Kita diciptakan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan semua ini menyenangkan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Loh, sebentar. Bukankah justru ketika Allah menyelamatkan sebagian, dan ada sebagian yang tidak diselamatkan, justru banyak orang mengatakan Allah tidak adil? Kenapa justru di sini dikatakan predestinasi, pemilihan Allah dari sebelum dunia diciptakan, itu justru mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Dan sekarang saya coba jawab begini Bapak Ibu. Kenapa manusia akhirnya tidak layak untuk diselamatkan? Karena manusia akhirnya harusnya masuk neraka. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan karena manusia jatuh dalam dosa, manusia harusnya masuk neraka. Bukan karena manusia tidak dipilih, tapi karena dosa. Saya kasih ilustrasi gini Bapak Ibu biar mudah. Bayangkan lagi ada sebuah jalan tol gitu ya, ada 2 jalur jalan, tengah malam di jalan tol, kosong jalanannya. Lalu di masing-masing 2 jalur ada 2 mobil saling ngebut-ngebutan di 2 jalur yang berbeda, 2 arah yang berbeda. Dan masing-masing mengalami kecelakaan. Kecelakaannya lumayan fatal, kecelakaan maut, mereka nyawanya diambang maut. Tapi di jalur yang satu, tiba-tiba datang ambulans lewat. Ambulans datang, dan akhirnya orang di jalur satu selamat, karena ambulans datang. Tapi orang yang di jalur kedua, akhirnya meninggal. Pertanyaan saya, apa penyebab kematian dari orang yang di jalur 2? Apakah karena tidak ada ambulans? Banyak orang, karena nggak ada ambulans. Salah. Penyebab kematiannya adalah karena kecelakaan mobil. Bukan karena nggak ada ambulans. Penyebab yang jalur 1 selamat, betul karena ambulans. Tapi penyebab yang jalur 2 meninggal karena kecelakaan. Bukan karena nggak ada ambulans. Manusia masuk neraka, harusnya masuk neraka, bukan karena tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi karena manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Semua manusia jatuh dalam dosa, semua manusia nggak ada yang baik, semua manusia nggak ada yang mencari Tuhan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Harusnya kita masuk neraka. Tapi akhirnya Tuhan, seperti ambulans tadi lewat, dan ada Tuhan sebagian yang Tuhan pilih untuk selamatkan. Ada sebagian yang Tuhan pilih untuk berikan kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, kenapa sebagian yang dipilih? Kenapa Tuhan nggak pilih semua orang? Kalau Tuhan pilih sebagian, nggak adil dong, pilih kasih dong. Ada yang selamat, ada yang enggak. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan nggak selamatin semua orang? Saya tanya balik Bapak Ibu. Sekarang kalau Tuhan selamatin semua orang, nanti pas kita masuk surga, kita yang komplain sama Tuhan. Tuhan, saya tahu orang itu jahatnya luar biasa. Dia pembunuh berantai, dia perkosa banyak orang, dia seumur hidup sampai mati nggak pernah bertobat. Kenapa Tuhan selamatkan dia? Sih? Kalaupun Tuhan selamatin semua orang, kita yang nggak rela, Bapak Ibu. Kita yang nggak terima, kita akan bilang, Tuhan nggak adil. Kenapa orang sejahat itu yang nggak pernah bertobat seumur hidup, Tuhan selamatin? Jadi kita pun nggak terima. Kita bilang kalau Tuhan selamatin sebagian nggak adil, Tuhan selamatin semua juga kita bilang nggak adil, masalah ada di kita.
Nah, tapi ketika Tuhan selamatkan, kenapa kira Tuhan pilih selamatkan sebagian, Bapak Ibu? Alasan kedua, karena dengan demikian, Tuhan akan semakin dimuliakan. Bapak Ibu bayangin ya, kalau semua orang diselamatin sama Tuhan, Tuhan yang milih, ya, Tuhan pilih semua diselamatin. Meskipun dia nggak wajib nyelamatin semua orang, anggaplah dia tetap selamatin semua orang. Nanti di surga, kita masuk surga, kita akan ngerasa apa? Biasa aja. Kita akan take it for granted. Oh, saya masuk surga, ya udahlah. Semua orang juga masuk surga kok, apa spesialnya? Emang semua orang selamat? Kita nggak akan menghargai, kita nggak akan mengapresiasi, kita nggak akan sedemikian mensyukuri anugerah keselamatan yang kita berikan kepada kita. Kenapa? Karena semua orang juga selamat kok. Nah, kalau semua orang selamat, apa? Nah, tapi ketika Bapak Ibu ada sebagian yang tidak diselamatkan, kita masuk surga dan kita bisa lihat nanti orang siapa yang masuk neraka. Nanti di surga Bapak Ibu kita bisa lihat siapa yang ada di neraka dan siapa yang ada di surga. Dan kita lihat, ya ampun Tuhan, seharusnya tempat saya di sana. Seharusnya saya ada di neraka. Tapi Tuhan yang selamatkan saya. Tuhan yang lepaskan saya dari jerat maut di neraka. Bahkan Tuhan berikan saya surga yang begitu indah dan begitu sempurna. Kita mungkin akan tersungkur. Kita akan menangis. Kita akan, Tuhan terima kasih, benar-benar terima kasih banyak karena Tuhan memilih untuk menyelamatkan saya. Kok kan nasib saya seperti itu? Kita akan sangat-sangat bersyukur, kita akan sangat-sangat memuji kasih karunia Tuhan. Kita akan meninggikan dan memuliakan Dia. Dan kalau semua harus Tuhan selamatin, kita akan take it for granted. Kita akan sedemikian memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 16 Tuhan berkata, bukan kamu manusia memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Ayat ini jelas, bukan manusia memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih manusia. Agak apa Bapak Ibu? Butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa menerima teologi anugerah ini. Untuk mengatakan bahwa aku selamat semata-mata karena berkat Tuhan. Tanpa ada jasaku, satu titik pun gak ada. Bahkan aku bisa pilih percaya sama Tuhan, bisa beriman. Itu bukan karena aku yang cukup baik. Bukan karena, oh ya aku sadar, aku orang berdosa, aku mau bertobat cari Tuhan. Enggak. Itu pun karena berkat Tuhan. Tuhan yang milih kita terlebih dahulu, Roh Kudus menggerakkan hati kita, memanggil kita, baru kita bisa sadar untuk saya mau percaya kepada Yesus. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita boleh beroleh kasih karunia, anugerah keselamatan. Karena nggak semua orang bisa terima, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan pikir nanti yang masuk neraka, yang tidak dipilih oleh Tuhan, mereka akan komplain sama Tuhan, Tuhan kok kamu nggak adil? Atau mereka akan sedih. Enggak. Sampai firman Tuhan mencatat di neraka pun, mereka akan tetap menghujat Tuhan, membenci Tuhan, menghina Tuhan. Mereka tetap ngata-ngatain Tuhan. Tanpa rasa penyesalan. Semua manusia Bapak Ibu, nggak ada satupun yang layak diselamatkan. Dan Tuhan tidak pernah wajib untuk menyelamatkan satupun manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau keselamatan tergantung dari pilihan manusia, bukan kedaulatan Tuhan, maka mungkin nggak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Dan buat apa Tuhan ambil resiko, nggak ada satupun yang bisa selamat. Kalau Tuhan tujuan Tuhan ciptaan manusia supaya bisa berelasi sama Dia. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah kita melihat bahwa tujuan predestinasi, tujuan pilihan Tuhan adalah untuk menunjukkan, mendisplay anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Semata-mata karena anugerah, bukan karena jasa manusia. Lalu kita masuk ayat 7. Masalahnya gini Bapak Ibu, setelah Tuhan karuniakan anugerah keselamatan, Tuhan udah milih beberapa orang sejak sebelum dunia dijadikan untuk Tuhan selamatkan. Akhirnya manusia itu dalam dosa toh. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan setelah manusia dalam dosa? Ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya, adalah Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia, sekali lagi, kenapa kita bisa menerima pengampunan dosa dari Tuhan? Bukan karena kita yang cukup baik. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, aku mau minta ampun. Benar-benar Tuhan, aku kasih semua persembahan, aku sogok, Tuhan ampuni aku ya. Enggak. Kita diampuni dosanya bahkan sebelum kita minta ampun sama Tuhan, bahkan sebelum kita bertobat sama Tuhan. Kita diampuni dosa, kita ditebus menurut kekayaan kasih karunia, menurut kesukarelaannya Tuhan, menurut kedaulatannya Tuhan untuk memilih mengampuni kita. Pertanyaannya, kenapa untuk diampuni dosa kita harus melalui darahnya Kristus? Bukankah Allah adalah Allah yang Maha Kuasa? Dan kalau Allah Maha Kuasa, oke lah, dari kita tahu Tuhan pengen ciptain manusia supaya punya satu relasi cinta kasih. Tapi manusia memilih untuk berdosa, dan Allah nggak bisa berelasi sama dosa. Tapi Allah masih memilih sebagian orang untuk diselamatkan, supaya bisa tinggal, masuk ke surga, tinggal lagi sama-sama Tuhan. Nah, untuk proses penyelamatannya, prosesnya seperti apa? Metode penyelamatan seperti apa? Butuh yang namanya pengampunan dosa. Butuh darah Kristus. Kenapa darah? Karena ini kembali kepada momen pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Bapak masih ingat? Pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makan buah dari Tuhan terlarang. Sebelum makan buah, Tuhan udah peringatin. Kalau kamu makan buah dari pohon ini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi Adam dan Hawa mati atau enggak? Adam dan Hawa nggak mati. Apakah itu artinya Tuhan berbohong? Tuhan tidak berbohong. Upah dosa adalah maut. Betul. Barang siapa berbuat dosa, bayarannya adalah nyawa. Kematian itu bayarannya. Tapi karena Tuhan terlalu sayang sama manusia, Tuhan nggak tega matiin manusia, maka detik di momen manusia itu dalam dosa, Tuhan ambil substitusi. Tuhan ambil makhluk hidup lain untuk dimatikan, menggantikan manusia. Ada di mana? Kejadian 3. Di Kejadian 3, Bapak Ibu, ketika manusia hendak diusir dari Taman Eden, Tuhan mengambil kulit binatang, dan kulit binatang dipakaikan kepada tubuh manusia. Apa artinya kulit binatang? Artinya, sepanjang sejarah, sejak dunia diciptakan, pertama kali ada makhluk hidup yang harus mati. Kenapa mati? Karena manusia harusnya mati. Bayaran dosa adalah nyawa. Bayaran dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Pada hari engkau makan buah ini, ada yang harus mati. Siapa yang mati? Harusnya manusia mati digantikan oleh binatang yang mati. Itu kenapa akhirnya sekarang kita mengenal konsep kurban. Agama Yahudi, agama Islam masih mengenal konsep kurban. Kenapa? Kurban artinya untuk menebus, untuk menggantikan, menutupi dosa yang telah dilakukan, diganti dengan kematian dari kehidupan makhluk hidup lain. Dan sebagaimana darah binatang yang dikurbankan menggantikan manusia cukup untuk menutupi dosa manusia, sama kayak tadi kulit binatang kan, nutup tubuh manusia, darah binatang kurban bisa untuk tutup dosa manusia. Seolah Tuhan ngerasa, Tuhan jijik banget sama dosa manusia, lalu Tuhan tutupin dosanya pakai darah dari binatang, dari makhluk hidup lain. Tapi dosa yang ditutup dengan darah binatang cuma cukup untuk membuat manusia bisa berelasi sama Tuhan. Kita bisa berdoa, bisa komunikasi sama Tuhan. Tapi tidak cukup untuk membuat kita bisa tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena itu, Tuhan mengutus anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai binatang kurban, sebagai substitusi untuk menggantikan manusia yang harusnya mati dan masuk neraka untuk selama-lamanya. Dan darah Yesus, darah anak domba Allah, bukan cuma sanggup untuk menutupi dosa, tapi sanggup untuk menghapus dosa, untuk menebus manusia, untuk mengampuni dosa. Semua dosa yang kita lakukan sudah diampuni, bahkan semua dosa yang belum kita lakukan di masa depan, itu juga sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bayar dengan darah, dengan nyawa, dengan kematian. Bukan kematian sembarang binatang, tapi kematian anak Allah yang hidup.
Anak Allah yang menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita. Itu konsep substitusi, sehingga kita bisa diampuni. Dan setelah kita diampuni, Bapak Ibu, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, dalam bahasa Inggris dikatakan, and not because of sacrifice of the Messiah, karena pengorbanan dari Mesias, dari Kristus, darahnya yang tertumpah dalam altar salib, kita menjadi orang-orang yang bebas. Bebas apa, Bapak Ibu? Free of penalties and punishments, bebas dari segala penalti, dari segala hukuman, chalk up all our misdeeds, semua hukuman yang harusnya kita terima, semua konsekuensi yang harusnya kita terima, maut, neraka, itu semua dihapus dan dibebaskan. And not just barely free, bukan cuma sekedar bebas, tapi abundantly free. Kita punya kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati itu apa sih, Bapak Ibu? Kebebasan yang sejati bukan cuma sekedar bebas melakukan apa yang aku mau. Kebebasan sejati, kita bebas dari belenggu dosa. Kita bebas untuk tidak melakukan apa yang tidak mau kita lakukan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan dalam Taman Eden, sebelum berpindah dalam dosa, mereka dalam posisi netral. Mereka bisa memilih untuk tetap hidup kudus, tidak berdosa, atau mereka bisa memilih untuk jatuh di dalam dosa. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka tidak bisa memilih. Mereka hanya bisa punya kecenderungan untuk terus-menerus berbuat dosa. Mereka tidak bisa tidak berbuat dosa. Ini yang Martin Luther katakan sebagai the bondage of the will. Betul, kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita adalah kehendak yang terdistorsi. Kehendak yang punya inklinasi, punya kecenderungan, punya kesadaran maunya dosa, dosa, dan dosa. Tapi ketika dibebaskan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, apa kita langsung sempurna, langsung nggak bisa berbuat dosa? Masih bisa dosa sih. Tapi kita juga bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dilanjutkan dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu, nanti suatu hari akan genap waktunya, akan tiba harinya, di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Saya kasih gambar ini, Bapak Ibu. Jadi setelah kita meninggal nanti, roh kita akan langsung masuk ke surga. Kita akan langsung berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Atau yang di Alkitab dikatakan ada istilah Firdaus, ada istilah pangkuan Abraham. Apapun itu, kita meninggal, kita langsung berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan bagi saya, di mana Tuhan berada, itulah surga. Karena surga, definisi dari tempat keberadaan tinggalnya Tuhan. The dwelling of God. Sampai nanti, Yesus datang yang kedua kalinya, maka bumi akan dimusnahkan dengan api, digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Kita yang sudah meninggal dalam bentuk roh di surga akan diberikan tubuh yang baru, dan kita akan kembali turut ke langit dan bumi yang baru. Dan mereka yang masih hidup di bumi, yang belum meninggal, tubuhnya juga akan digantikan dengan tubuh yang baru. Dan akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Ini nasib orang-orang pilihan. Tapi mereka yang tidak dipilih, mereka memilih untuk hidup dalam dosa. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka menanggung hukuman kekal di dalam neraka. Dan kita bisa paham semua ini, kita bisa paham bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyatakan kepada kita. Tuhan yang mereveal semuanya, menyatakannya, semua rahasia ini, itu dinyatakan kepada kita. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bahwa saya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Oke, saya dipilih untuk diselamatkan. Prosesnya seperti apa? Ayat 11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus.
Ini kuncinya. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Ya, dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di sini dikatakan apa? Di dalam Kristus. Ini kunci kita bisa masuk kepada keselamatan. Betul, kita selamat karena Tuhan yang pilih kita. Tapi bukan berarti begitu kita lahir, jadi bayi manusia, kita udah langsung percaya Kristus. Enggak. Ada fase perlu kita proses. Sampai titik. Bapak Ibu, di mana kehidupan kekal kita dimulai? Bukan ketika kita meninggal. Kehidupan kekal kita dimulai di momen kita mulai menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Di sini dikatakan di dalam Kristus, in Christ. Apa maksudnya in Christ? Tuhan mau kita percaya kepada Yesus, believe in Jesus. Masalahnya banyak orang salah kaprah dengan kata percaya kepada Kristus atau believe in Jesus. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Tapi masalah Yakobus 2:19 juga mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percayakan hal itu, bahkan mereka gemetar. Bapak Ibu, setan percaya gak Yesus itu Tuhan? Percaya, mereka tahu persis Yesus adalah anak Allah yang hidup. Setan selamat gak Bapak Ibu? Enggak. Loh, kok setan percaya Yesus tapi gak selamat? Manusia percaya Yesus sudah selamat. Karena percaya beda. Setan cuma percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan percaya kepada Yesus. Atau bahasa Inggrisnya yang satu, percaya bahwa, believe about Jesus, dan percaya kepada, believe in Jesus. Percuma bahwa kita cuma percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau percaya Yesus itu Tuhan, oh ya percaya kok, apa ruginya? Gampang kan, cuma percaya doang kan. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu gampang, tapi itu tidak menyelamatkan. Kepercayaan yang menyelamatkan adalah kepercayaan di dalam Kristus, believe in Christ. Apa maksudnya percaya kepada Kristus? Percaya di dalam Kristus artinya kita bukan cuma sekedar percaya pakai banget percaya Yesus Tuhan. Ya percaya kok Yesus Tuhan, percaya banget, bukan. Percaya di dalam Kristus artinya kita mempercayakan 100% hidup kita ke dalam tangan Kristus. Itu percaya. Kita percayakan hidup kita. Bukan cuma sekedar percaya pakai akal. Oh ya Yesus Tuhan kok, saya percaya. Saya percaya dengan hati yang terlihat dari perbuatan kita, dari sikap hidup kita. Kita punya hidup yang berserah kepada Kristus. Kalau Kristus hidupmu udah aku serahkan, aku percayakan 100% hidupku dalam tanganmu, kenapa aku harus khawatir? Kenapa aku harus khawatir apa yang aku makan besok, apa yang aku pakai besok, bagaimana aku menghasilkan uang besok, bagaimana aku bisa mempertahankan keluargaku besok? Tuhan yang pelihara, percayakan semua kepada Kristus. Believe in Christ. Dan hanya dengan believe in Christ, percaya di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, bukan cuma sekedar percaya tentang Yesus, atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hanya dengan percaya in Christ, kita akan mendapat bagian yang dijanjikan. Keselamatan, hidup kekal, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan menarik Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, it is in Christ, di dalam Kristus lah, that we find out, kita akan mengetahui, kita akan menemukan who we are and what we are living for. Hanya di dalam Kristus kita akan menemukan siapa kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup. Kita akan menemukan makna hidup Bapak Ibu. Long before we first heard about Christ and get our hopes up, jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan bisa percaya sama Dia, Tuhan sudah memandang kita and had design on us for glorious living.
Sebelum kita percaya, Tuhan udah mendesain sebuah glorious living, hidup yang penuh kemuliaan. Bapak Ibu nanti di surga, bukan cuma kita akan masuk ke surga yang sempurna, tempat yang mulia, tempat yang nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, nggak ada penderitaan, nggak ada kemiskinan, tempat yang sempurna, penuh sukacita, penuh damai. Bukan cuma kita masuk di tempat yang begitu mulia dan sempurna, kita akan bertemu dengan Tuhan yang mulia, Tuhan yang sempurna, muka dengan muka. Dan bukan cuma itu, kita akan diberikan tubuh yang mulia, dan kita akan menjalani kehidupan yang mulia. Bapak-Ibu jangan bayangin nanti di surga, semua cuma awan putih, lalu kita dikasih sayap, dikasih harpa, lalu kita melayang-layang main harpa. Enggak Bapak-Ibu, itu buat saya neraka. Itu bakal bosan banget. Enggak. Di surga akan sangat indah, sangat berwarna. Kalau Bapak-Ibu pernah pergi jalan-jalan, lihat pemandangan yang sangat indah, itu cuma mencicipi keindahan surga. Di surga kita akan punya kehidupan yang glorious living, kehidupan yang begitu seru, kehidupan yang begitu menyenangkan, kehidupan yang begitu penuh sukacita, kehidupan yang begitu penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang begitu luar biasa yang Tuhan udah siapin buat kita. Dan kita hanya bisa menerima itu di dalam Kristus. Gak ada jalan lain. Pertanyaannya, gimana caranya saya bisa percaya kepada Kristus? Bagaimana cara saya bisa hidup di dalam Kristus? Ayat 13 dikatakan, di dalam Dia, kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan dengan mendengar Injil, dengan mendengar keselamatan, kamu percaya dan dimateraikan dengan Roh Kudus. It is in Christ that once you heard the truth and believe it, the message of your salvation, kabar keselamatanmu, engkau akan menemukan dirimu bebas. Dan engkau akan dia akan dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Dengan mendengar firman. Saya akan share satu urut-urutan Bapak Ibu, kalau dari tadi kita mendengar bagaimana Tuhan memilih kita, Tuhan menentukan kita, lalu kita bisa percaya kepada Tuhan, believe in Christ. Maka saya akan share satu disebut dengan ordo salutis, Bapak Ibu, disebut dengan urut-urutan keselamatan. Saya share screen saya. Dan ini disebut dengan satu urutan keselamatan, the order of salvation. Kita bisa selamat pertama karena Tuhan yang memilih kita. Dari sebelum dunia diciptakan, Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Tapi apakah kita lahir langsung selamat? Enggak. Kita sama kayak orang lagi tertidur, di rumah yang kebakaran, tapi kita nggak sadar kalau kita lagi kebakaran, kita nggak sadar kita lagi menuju kebinasaan. Sampai ada orang yang teriak-teriak, ayo bangun, kita baru bangun, sadar kita dari kebakaran, kita lari keluar. Tapi kita bisa sadar bukan karena kita bangun sendiri, tapi karena ada orang yang memilih untuk bangunin kita. Kita dipilih untuk diselamatkan, kita dipanggil untuk bisa sadar bahwa kita diselamatkan. Gimana cara kita terpanggil? Lewat firman. Firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah kenapa pentingnya penginjilan, menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Kenapa? Supaya kalau mereka sudah dipilih diselamatkan Tuhan, mereka segera terpanggil, segera sadar, dan menerima Yesus. Dan setelah mereka menerima Yesus, mereka dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia untuk apa? Regenerasi, melahirbarukan. Yang tadi kita manusia lama, sekarang berubah menjadi manusia baru. Yang tadi kita terus-menerus hidup di dalam dosa, nggak bisa nggak berbuat dosa, nggak bisa berhenti berbuat dosa. Sekarang kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa, kita bisa memilih untuk hidup yang muliakan Tuhan. Dan kita dibenarkan, kita mulai punya iman juga kita dikasih sama Tuhan, dan kita dibenarkan oleh iman. Kita yang harusnya nggak layak, nggak berhak masuk surga, kita yang harusnya masuk ke neraka, tapi sekarang dibenarkan. Kenapa? Karena ada pengorbanan Tuhan. Upah dosa maut, kita harusnya bayar dosa kita dengan kematian kekal. Udah dilunasin. Kita ada pembenaran, kita dibenarkan oleh iman. Iman karena pengorbanan Kristus. Dan kita mengalami proses sanctification. Setiap hari kita masih bisa dosa nggak? Masih bisa dosa,
Tapi tadi proses sama Tuhan, semakin hari kita nggak pengen berbuat dosa, makin hari kita makin pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan, makin hari kita makin pengen mengasihi sama dan mengasihi Tuhan, sampai nanti antara kita meninggal duluan atau Yesus datang duluan untuk kedua kalinya, kita akan mengalami glorification, kemuliaan. Kita masuk surga yang mulia, bertemu dengan Tuhan yang mulia, diberikan tubuh yang mulia, dan menjalani glorious living, satu kehidupan yang mulia di dalam surga. Itu urut-urutannya Bapak Ibu. Jadi katakan di dalam ayatnya yang ke 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Yesus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Sekali lagi, semua itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ujung-ujung adalah kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Itulah kenapa ketika kita bicara, saya akan menutup Bapak Ibu dengan prinsip dari teologi reformasi. Ada 5 sola Bapak Ibu. Kekristenan, Kristen Protestan, Kristen Reformasi, percaya pada sola gratia, semata-mata anugerah. Manusia bisa selamat, menerima keselamatan Tuhan itu semata-mata anugerah Tuhan. Gak ada sedikit pun jasa manusia. Bukan karena manusia memilih untuk percaya kepada Tuhan, bukan, tapi Tuhan yang memilih menyelamatkan manusia sejak manusia masih di dalam dosa, dan gak kenal Tuhan, dan gak nyariin Tuhan. Yang kedua adalah sola fide, by grace, through faith. Kita diselamatkan karena anugerah melalui iman. Kita bisa, ibaratnya gimana gini Bapak Ibu, kita lagi tenggelam di lautan, kita nggak bisa nolongin diri kita sendiri, karena kita nggak bisa berenang, datang orang nyelamatin kita. Ada orang yang naik kapal, dia memilih untuk nyelamatin kita. Lalu untuk menarik kita, dia kasih kita satu tongkat. Ya, atau bukan tongkat, satu jepitan atau jala, dia lempar jala, buat nangkap kita, angkat kita ke atas kapal. Ya, jala itu adalah iman. Bagaimana cara kita bisa menerima keselamatan melalui iman? Iman apa? Dengan percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Kita selamat semata-mata karena anugerah Tuhan yang selamatin kita, dan kita menerima keselamatan tersebut melalui iman. Dan sola scriptura, kita tahu itu semua semata-mata dari firman Tuhan. Nah, ini sedikit berbeda antara teologi reformasi dengan teologi Katolik. Katolik percaya, ia percaya juga sih anugerah, tapi anugerah plus jasa manusia. Karena manusia memilih itu percaya. Ya, Katolik juga percaya iman, tapi iman plus perbuatan baik. Iman nggak cukup selamat, harus tetap berbuat baik. Kalau kita reformasi, selamat karena iman, perbuatan baik adalah meresponi kasih Tuhan. Soal Skriptura, firman Tuhan satu-satunya otoritas tertinggi dalam Katolik, firman Tuhan plus kepausan, keputusan Bapak-Bapak gereja itu sama tinggi atau level dengan Alkitab. Lalu Source Kristus, Yesus satu-satunya jalan Katolik, ya Kristus plus ada loh namanya Bunda Maria, kita bisa doa sama dia, adalah namanya orang-orang kudus, santo, dan seterusnya. Dan semua ini dalam teologi reformasi berpusat pada satu, soli deo gloria. Semua hanya semata-mata untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tadi kita berkali-kali diulang-ulang untuk mendatangkan puji-pujian bagi kasih-Nya, untuk mendatangkan puji-pujian bagi kemuliaannya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bisa ringkas gitu ya, teologi reformasi hari kita pelajari dari kitab Efesus, intinya apa sih? Itu disingkat dengan tulip. Yang pertama adalah total depravity. Semua manusia jatuh dalam dosa, dan kita harusnya masuk neraka, bukan karena kita nggak dipilih, tapi karena akibat dosa kita sendiri. Sama kayak tadi mobil tadi, dia meninggal, kenapa? Karena dia kecelakaan, bukan karena nggak ada ambulans. Harusnya semua kita masuk neraka, Tuhan nggak wajib buat nyelamatin satu orang pun. Tapi Tuhan memilih menyelamatkan sebagian orang. Bahkan sebelum orang itu memilih percaya kepada Tuhan, Tuhan udah milih untuk selamatin sebagian orang. Dan Tuhan nggak wajib. Atas dasar apa Tuhan selamatinnya? Unconditional. Tidak bersyarat. Berdasarkan kesukarelaan Tuhan semata. Dan
limited atonement. Untuk manusia bisa menerima keselamatan tersebut, ada penebusan di dalam Kristus Yesus. Cukup. Nggak perlu tambahin yang lain-lain. Nggak perlu tambahin dengan sakramen-sakramen, nggak perlu tambahin dengan perbuatan-perbuatan baik. Enggak, kita bisa menerima keselamatan semata-mata karena Yesus mati atas kayu salib demi kita. Irresistible grace dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak bisa kita tolak dan nggak bisa hilang. Loh, gimana kalau ada orang Kristen murtad? Ya ada dua kemungkinan. Dari awal jangan-jangan dia belum benar-benar diselamatkan, dia belum benar-benar percaya kepada Tuhan, maka akhirnya dia murtad juga. Atau kedua, mungkin dia sudah benar diselamatkan, tapi dia sedang jatuh dalam dosa. Dan kalau dia benar diselamatkan, pada akhir hayatnya sebelum dia meninggal, dia pasti kembali kepada Tuhan. Dan terakhir, perseverance of the saint. Bahwa setelah kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita masih di surga, masih di bumi loh, kita masih jatuh dalam dosa. Maka kita berjuang untuk hidup kudus. Ingat tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk menjalin jaringan cinta kasih, menciptakan manusia untuk menjadi pribadi yang kudus dan utuh dan tidak bercacat. Setelah kita diselamatkan, Tuhan melahirbarukan kita. Kita berjuang untuk hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Inilah inti dari pengajaran teologi reformasi yang membedakan antara kekristenan Protestan dan kekristenan Katolik. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga, pada malam hari ini Tuhan kayak menerima begitu banyak kebenaran yang mungkin too much Tuhan, overwhelming, nggak mudah bagi kami Tuhan. Mungkin dari dulu, dari kecil kami taunya ya kami selamat karena kami yang pilih percaya Tuhan. Tiba-tiba kami diberitahu bahwa kami bisa percaya pun terus mata-mata karena anugerah Tuhan. Kami nggak ada jasa sedikit pun Tuhan, nggak ada kebaikan kami, nggak ada kesalehan kami. Karena kalau bukan Tuhan yang memilih kami, bukan Roh Kudus yang memanggil kami, sampai sekarang gak ada satu orang pun di antara kami yang mau mencari Tuhan. Gak ada satu orang pun di antara kami yang peduli kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah dan tidak berkesudahan. Kami nggak ngerti Tuhan, kenapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan kami. Karena kami nggak lebih baik daripada orang-orang lain. Kami harusnya menanggung semua hukuman Tuhan. Kami harusnya menanggung penderitaan kekal di neraka Tuhan. Tapi bukan hanya Engkau membebaskan kami dari hukuman. Engkau masih mengaruniakan kami berkat rohani, harta surgawi yang begitu kaya dan melimpah, yang tidak layak kami terima, tapi Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Siapakah kami manusia, Tuhan, sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah kami manusia, sehingga Engkau memperlakukan kami seperti biji mata-Mu sendiri? Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau selamatkan kami. Bahkan Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau selama ini kami hanya sekedar percaya tentang Yesus, kami hanya sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi kami belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, believe in Christ. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, percaya di dalam Kristus, mempercayakan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ubah, menjadi manusia baru hari lepas hari Tuhan. Hidup kami terus Tuhan perbaharui. Tuhan kami mengucap syukur untuk jaminan keselamatan yang gak bisa hilang, yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kami, yang bisa membuat kami yakin akan keselamatan ini, yang memateraikan keselamatan kami, yang terus menegur kami setiap kali kami jatuh, dan terus menguatkan kami untuk kami bisa punya perseverance, bisa punya satu ketekunan hidup di dalam iman, ketekunan hidup benar di hadapan Tuhan, ketekunan untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu radikal, begitu luar biasa, begitu melampaui kemanusiaan kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin.